Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samrina SPD, guru SMK Negeri 6 Luwu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran. Adapun materi yang akan saya ajarkan hari ini yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia, materi kelas 10 SMK dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Iya, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelas Ilham, silakan memimpin doa. Kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan meja dan kursi kalian. Kemudian jika ada sampah, silakan kalian punguti dan buang ke tempat sampah. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang apa itu atom, molekul, unsur, dan senyawa. Bagaimana model persamaan reaksi sederhana dan ciri-ciri apa yang menyertai terjadinya reaksi kimia. Nah, anak-anak, masih ada tidak yang mengingat apa itu pengertian atom, molekul, unsur, dan senyawa? Siapa yang bisa? Ya, silakan Syariful. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom. Misalnya H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan pengertian unsur? Bu. Ya, silakan Aziz. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Misalnya oksigen atau O, hidrogen atau H. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang untuk persamaan reaksi sederhana, kalian perhatikan di atas. Jadi contohnya itu pada peristiwa perkaratan besi. Jadi
oksida. Kemudian reaksi yang lainnya, reaksi pembentukan air, di mana gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan air. Di persamaan reaksi sederhana di atas, kira-kira apakah komposisi dari suatu zat itu sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Ya, silakan Akib. 2 mol air diperlukan 2 mol gas hidrogen dan 1 mol gas oksigen. Iya, bagus sekali. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 35, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kemudian menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi kita 351 menjelaskan konsep hukum teori yang terkait dengan hukum dasar kimia. Kemudian 352 menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kemudian 451 merancang percobaan sederhana untuk membuktikan hukum-hukum dasar kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi melalui model pembelajaran discover learning dengan penyelidikan sederhana, eksperimen, dan mengolah informasi, peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep atau hukum atau teori yang terkait dengan hukum dasar kimia dengan benar. Kemudian yang kedua, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia dengan benar. Yang ketiga, menarik kesimpulan dari data hasil percobaan yang sudah dilakukan dengan benar. Dan yang keempat, menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kreatif selama mengikuti pembelajaran. Adapun model, pendekatan, dan metode pembelajaran, jadi model discover learning, pendekatan saintifik, metode eksperimen, diskusi kelompok, presentasi, dan pemberian tugas. Kemudian teknik penilaian, pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan observasi pengamatan, keterampilan praktek dan presentasi, kemudian sikap dengan observasi sikap selama proses pembelajaran. Jadi adapun manfaat kita dalam mempelajari hukum-hukum dasar kimia yaitu untuk mengerti cara kerja dan konsep dalam dunia kimia. Kemudian hukum-hukum dasar kimia adalah teori yang merumuskan fakta-fakta empiris dari berbagai observasi dan eksperimen kimia berulang-ulang menggunakan metode kimia. Jadi hukum-hukum dasar kimia penting untuk dipahami sebelum mempelajari aspek kuantitatif dan kualitatif ilmu kimia. Jadi aspek kuantitatif meliputi keterkaitan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Sedangkan aspek kualitatif meliputi penentuan zat. Ya, nah sekarang Ibu akan tampilkan gambar di PowerPoint. Kalian amati dan perhatikan baik-baik. Ya, nah sekarang dari gambar di atas, apa yang dapat kalian amati? Saya, Bu. Ya, silakan Riswa. Balon bisa berdiri dan mengembang meskipun tidak ditiup atau dikompas. Iya, bagus sekali. Nah, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Ilham. Dengan melihat angka di timbangan, diketahui bahwa berat atau massa sebelum balon berdiri atau mengembang sama dengan berat setelah balon berdiri. Iya, bagus sekali. Masing-masing kelompok seperti pembagian kelompok minggu lalu mengidentifikasi tentang hukum-hukum dasar kimia. Kalian diskusi dengan teman kelompok kalian, kalian baca bahan ajar kalian,
dan kalian bisa cari referensi di internet. Cari di internet apa itu hukum dasar kimia. Ya, kemudian bisa dilihat di internet bagaimana hukum dasar kimia, bagaimana perhitungannya. Ya, tulis di buku notulen kalian. Dari hasil identifikasi kalian, diskusi kalian, kira-kira dari kelompok 2, jadi kelompok 2, apa kira-kira hasil identifikasi masalah kalian? Silakan. Dapat. Saya Bu. Ya, Asis silakan. Adapun identifikasi masalah dari kelompok kami yaitu apakah benar masalah sebelum dan setelah reaksi sama? Apakah perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu sama walaupun massa saat dia divariasi? Apakah yang menyebabkan balon berdiri? Iya, bagus sekali. Ada 5 hukum dasar kimia yang akan kita pelajari. Yang pertama, hukum Lavoisier. Kemudian hukum Croce. Kemudian hukum Dalton. Kemudian hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Nah, ini wajah-wajah penemu hukum-hukum dasar kimia. Jadi untuk melengkapi hasil diskusi kalian tadi tentang hukum-hukum dasar kimia, kita akan melakukan 2 buah praktikum. Praktikum pertama untuk membuktikan tentang hukum Lavoisier. Ya, tentang hukum kekekalan massa, dan percobaan kedua nanti untuk membuktikan hukum Gay-Lussac. Nah, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk memulai melakukan praktikumnya sesuai dengan LKPD. Silakan.
Ya, tutup. Lihat airnya. Warna apa di situ? Merah pus. Jadi bukan di warnanya dilihat, menyerap tidak masuk atau bagaimana? Masuk Bu. Oke. Masuk. Oke. Iya. Saudara, silakan kalian lengkapi LKPD kalian termasuk menjawab pertanyaannya. Kalian sudah selesai diskusikan LKPD kalian? Sudah Bu. Ya, sudah dikerja semua? Iya, nah sekarang masing-masing kelompok menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan kelompok satu, bagaimana hasil pengamatannya tadi? Percobaan pertama. Ya, silakan Riswa. Hasil pengamatan kami untuk percobaan 1 yaitu pengamatan 1 massa sebelum reaksi 54 gram, massa sesudah reaksi 54 gram. Pengamatan kedua, massa sebelum reaksi 91 gram, massa sesudah reaksi 91 gram. Pengamatan ketiga, massa sebelum reaksi 98 gram, massa sesudah reaksi 98 gram. Dari semua pengamatan timbul gelembung gas. Iya, bagus sekali. Kelompok dua. Hasil pengamatan untuk percobaan pertama. Ya. Massa sebelum reaksi 91, massa sesudah reaksi 91. Iya, bagus. Kira-kira siapa yang bisa menuliskan reaksi yang terjadi pada percobaan 1? Jadi reaksi kimia antara asam cuka dengan soda kue. Siapa? Yang bisa? Bu. Ya, Ilham silakan. Bu. Ya, turun situ. Oke. Nah, kira-kira gas apa yang terbentuk dari reaksi antara soda kue dengan cuka? Gas CO2. Iya, yang lainnya gas? CO2 Bu. Gas CO2. Nah, sekarang bagaimana? Dari hasil percobaan kalian, bagaimana tadi? Massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi bagaimana? Massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi sama. Iya, massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi Sama. sama. Iya Bu. Ya, untuk sekarang siapa yang mau membacakan kesimpulan dari hasil pengamatan pertama? Saya Bu. Ya, silakan Rizwa. Massa dari suatu sistem tertutup akan konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau konstan. Iya, bagus sekali. Jadi kesimpulan apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Ilham. Terserah. Ada 5 macam hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa, mengemukakan bahwa dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap mengemukakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Hukum Dalton mengemukakan bahwa apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Hukum Gay-Lussac mengemukakan bahwa bila diukur pada tekanan dan suhu yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dan 5 hipotensi
Avogadro yang mengungkapkan bahwa perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Iya, tepat sekali. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat kita dalam mempelajari hukum-hukum dasar kimia ini untuk jadi sebagai bekal kita dalam mempelajari sifat kualitatif dan kuantitatif ilmu kimia. Nah, sekarang untuk memperdalam materi pada hari ini, Ibu mau kalian mengerjakan tes pengetahuan. Jadi ini tes pengetahuan ini gunanya untuk mengetahui bagaimana kalian dalam memahami pelajaran kita hari ini. Silakan kalian kerja. Jadi manfaat mempelajari tadi hukum-hukum dasar kimia itu sebagai bekal kita sebelum mempelajari tentang sifat kualitatif dan kuantitatif kimia. Nah, bagaimana? Sudah diselesaikan? Ya, bagus. Sudah. Iya, Ilham. Oke, sudah. Kemudian siapa ini? Sariful sudah. Fasis sudah. Kemudian Akhir Sudah? sudah selesai. Kemudian Rizwan benar. Kemudian Sarah benar, dan Ardila juga benar. Iya, dari hasil pengerjaan tes pengetahuan kalian, Ibu lihat semua hasilnya bagus-bagus dan benar semua. Ya, jadi dari tes ini Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham dengan pelajaran hari ini. Atau adakah yang kalian belum pahami dari pelajaran hari ini? Sudah paham? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Iya, alhamdulillah. Ya, baiklah. Karena waktu pembelajaran kita hari ini telah habis, Ibu harap untuk pembelajaran minggu depan kalian pelajari materi asam basa di rumah dengan tetap mengulang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa bersama kepada ketua kelas. Silakan memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, tetap selalu jaga kesehatan kalian, tetap jalankan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun berada. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.